Begitu berita itu keluar, semua kekuatan utama di zona bintang surga Qin dan banyak ahli berkumpul di bintang dewa kuno. Lu Ming begitu fokus pada kultivasinya yang tertutup sehingga dia tidak tahu tentang berita ini. Ketika dia mengetahuinya, sudah sebulan kemudian, Ouyang Qingxiang yang memberitahunya. Suatu hari, Ouyang Qingxiang menemukan Lu Ming dan memberitahunya berita itu. Gerbang perunggu bintang dewa kuno telah terbuka. Lu Ming sangat tertarik setelah mendengar itu. Pintu perunggu itu telah muncul di tanah suci keturunan para dewa kuno, jadi itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Lu Ming telah memadatkan hati dewa kuno, jadi dia sangat tertarik padanya. Itu benar, itu dibuka sebulan yang lalu. Aku juga sedang mengasingkan diri. Aku baru saja menerima berita bahwa ada dunia kuno di dalamnya dengan harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli dari semua kekuatan utama telah masuk. Aku mencarimu karena aku ingin bergandengan tangan denganmu dan masuk bersama. Bagaimana menurutmu? Ouyang Qingxiang berkata, baiklah. Lu Ming tidak ragu-ragu dan mengangguk setuju. Setelah itu, Lu Ming memimpin An Hai, Liu Chang, dan Zhao Feng. Ouyang siang-siang memimpin sekelompok ahli dari faksinya. Yue Linglong dan Wu Zifeng juga ada di dalam kelompok itu saat mereka menuju bintang dewa kuno. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di suatu tempat yang tidak jauh dari gerbang perunggu bintang dewa kuno. Lu Ming agak emosional ketika dia datang ke sini lagi. Begitu banyak ahli, Lu Ming merasakan bahwa ada aura yang menakutkan menjulang di sekitar pintu perunggu. Masing-masing aura ini sangat kuat dan mengeluarkan tekanan sedalam lautan. Raja Dewa, semua aura ini adalah Raja Dewa, tidak kurang dari selusin dari mereka. Ada lusinan ahli Raja Dewa berkumpul di dekat pintu perunggu. Bukankah mereka mengatakan bahwa sebagian besar ahli telah memasuki dunia di balik pintu perunggu? Mengapa ada begitu banyak Raja Dewa di sini? Lu Ming bertanya. Saya pernah mendengar bahwa sangat sulit bagi para ahli Raja Dewa untuk memasuki pintu perunggu. Kata Ouyang Qingxiang. Oh, Raja Dewa tidak diizinkan masuk. Kata Lu Ming. Di sekitar panggung, suara-suara terdengar. Ternyata ada orang-orang dari pasukan besar di sekitar panggung, sementara orang-orang dari pasukan kecil hanya bisa menonton dengan iri. Itulah orang dari Sekte Kongsuan. Ayo kita pergi. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya berjalan ke satu arah. Ada banyak kultivator kuat dari Sekte Kongsuan di sana. Gadis suci Qingxiang, putra suci Lu Ming, ikutlah denganku. Salah satu tetua adalah tetua sekte dalam dari Sekte Kongsuan. Dia mengenali Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sekilas. Kelompok itu mengikuti tetua sekte dalam dan terbang menjauh. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pusaran berguncang hebat dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Apa yang terjadi? Mengapa gerbang ruang angkasa tiba-tiba bergetar? Ekspresi banyak orang berubah drastis. Tetapi kemudian, pusaran itu bergetar lebih hebat lagi. Ledakan, ledakan. Kemudian, terjadi ledakan yang mengerikan. Pusaran itu mulai runtuh. Itu benar, itu mulai runtuh. Kekuatan yang mengerikan menyebar dan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Tidak bagus, cepat pergi. Cepat mundur. Banyak orang berteriak dan terbang di sekitar peron. Lu Ming dan yang lainnya juga pergi jauh. Ketika semua orang telah terbang cukup jauh, mereka berbalik dan benar-benar tercengang. Pusaran itu hilang. Itu benar, pusaran itu telah menghilang tanpa jejak. Jalur spasial hilang. Kita ditakdirkan. Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Petik 2. Apa yang terjadi? Apakah ada yang tahu apa yang terjadi? Suasana menjadi heboh, dan banyak orang berteriak ketakutan. Tanpa jalur spasial, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Wajah Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya menjadi gelap. Ini sungguh sial. Mereka baru saja masuk dan jalur spasial sudah runtuh. Jika runtuh sedikit lebih awal, mereka tidak akan bisa masuk. Semuanya, jangan panik. Ada banyak Raja Dewa dan Master Formasi di luar. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk membuka kembali jalur spasial. Seorang lelaki tua berteriak. Beberapa tetua yang telah hidup selama bertahun-tahun telah mengalami badai dan gelombang besar, jadi mereka dengan cepat menjadi tenang. Mendengar ini, banyak orang menjadi tenang. Memang, masih banyak ahli Raja Dewa dan Master Formasi di luar.
Mereka pasti tidak akan membiarkan begitu banyak orang terjebak di sini. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk membuka kembali pintu. Gadis suci Qingxiang, putra suci Lu Ming, sekarang gerbang spasial telah runtuh, tidak ada gunanya berjaga di sini. Mengapa kita tidak pergi ke pangkalan terlebih dahulu? Saya perlu melaporkan situasi di sini kepada Raja Dewa di pangkalan. Tetua Sekte Dalam berkata, baiklah. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang mengangguk. Karena gerbang ruang angkasa telah runtuh, mereka hanya bisa tinggal di dunia ini dan berkultivasi untuk sementara waktu. Orang-orang dari sekte dan kekuatan lain memiliki pemikiran yang sama. Mereka meninggalkan beberapa orang untuk menjaga tempat ini sementara yang lain terbang menuju markas masing-masing. Ketika jalur ruang angkasa runtuh, gerbang perunggu bintang Dewa Kuno juga mengalami perubahan besar. Pintu perunggu yang awalnya terbuka tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan perlahan menutup. Tidak bagus. Apa yang terjadi? Cepat hentikan dia. Setidaknya ada beberapa lusin Raja Dewa di sekitar pintu perunggu. Mereka semua terkejut dan memukul pintu dengan energi yang mengerikan, mencoba menghentikan pintu agar tidak tertutup. Namun, itu tidak ada gunanya. Pintu perunggu terus menutup dengan kecepatan konstan. Dentang. Pada akhirnya, pintu perunggu itu tertutup sepenuhnya. Tuan, apa yang terjadi? Seorang Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik menatap seorang Master Formasi dengan ekspresi muram. Master Formasi mengerutkan alisnya saat dia merenung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Ekspresi para Raja Dewa lainnya semuanya berubah. Banyak orang dari kekuatan utama telah memasuki gerbang perunggu, termasuk beberapa jenius teratas. Jika orang-orang ini tidak bisa keluar, itu akan menjadi kerugian fatal bagi kekuatan utama. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah terus belajar dan memikirkan cara untuk membuka pintu lagi. Cahaya mengambang, ekspresi Ouyang siang-siang berubah. Sekelompok orang di belakangnya adalah Putra Suci Refleksi dan bawahannya. Mereka telah mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Cahaya yang mengambang, kapan kau bergabung dengan Tian Hong? Ouyang Qingxiang berkata dengan dingin. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kita bekerja sama. Namun, Lu Ming telah membunuh banyak anak buahku. Aku hanya akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Putra Suci itu mencibir, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Putra Suci Tian Hong dan Putra Suci Cahaya sementara mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Niat membunuh yang dingin membuat ekspresi banyak orang berubah. Namun, Ouyang Qingxiang tetap tenang karena dia tahu sebuah aturan. Kau berani bergerak di sini. Menurut apa yang aku tahu, Raja Dewa telah memberikan perintah bahwa pertempuran dilarang di kota ini untuk mencegah iblis mengambil keuntungan dari situasi ini. Apakah kau berani melanggar perintah Raja Dewa? Ouyang Qingxiang mencibir. Wajah Putra Suci Tian Hong dan Putra Suci Cahaya sementara menjadi gelap. Raja Dewa yang menjaga kota memang telah memberikan perintah ini. Dan mereka tidak berani untuk tidak patuh. Memangnya kenapa kalau begini? Begitu kau meninggalkan kota ini, tidak akan ada yang peduli padamu, kecuali kau tinggal di kota ini selamanya dan tidak pernah keluar. Putra Suci Tian Hong mencibir. Benar juga, aku akan mengirim orang untuk mengawasimu. Karena kau sudah datang ke sini, kau akan terkurung di kota ini selamanya. Putra Suci Gu Guang mencibir. Ekspresi Ouyang siang-siang berubah jelek. Datang ke dunia ini, tentu saja, dia harus keluar dan berpetualang untuk mendapatkan harta karun alam di luar. Kalau tidak, apa yang dia lakukan di sini? Daripada tinggal di kota ini, dia mungkin juga tinggal di Sekte Kongsuan dan berkultivasi. Putra Suci Tian Hong dan Putra Suci Cahaya sementara tersenyum senang ketika mereka melihat ekspresi jelek Ouyang Qingxiang. Gadis Suci Qingxiang, ayo pergi. Aku tidak mau repot-repot dengan anjing gila ini. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah maju. Apa yang baru saja kau katakan? Wajah Putra Suci Tian Hong dan Putra Suci Cahaya sementara memerah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lu Ming melirik Putra Sein Tian Hong dengan jijik. Kau, Putra Sein Tian Hong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Namun, Putra Orang Suci Tian Hong akhirnya menahan diri dan tidak berani menyerang.
Perintah seorang Raja Dewa tidak dapat dilanggar, bahkan jika dia adalah orang suci. Lu Ming, sebaiknya kau tidak meninggalkan kota ini. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati dengan buruk. Putra orang suci Tianhong pergi bersama anak buahnya setelah mengatakan itu. Putra suci refleksi mendengus dan pergi bersama anak buahnya. Tentu saja, mereka telah meninggalkan beberapa orang untuk mengawasi Lu Ming dan yang lainnya dari kejauhan. Jika Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan kota, mereka akan melancarkan serangan secepat kilat. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, mereka pergi ke ruang kosong untuk membangun rumah-rumah batu. Dengan kultivasi mereka, terlalu mudah untuk membangun rumah-rumah batu. Dalam hitungan menit, rumah-rumah batu besar menjulang dari tanah. Selama beberapa hari berikutnya, mereka tinggal di sini dan tidak meninggalkan kota. Itu karena putra orang suci Tianhong dan putra suci refleksi telah mengirim orang untuk mengawasinya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan situasinya masih sama. Gadis suci King Xiang, kalian keluar dari kota terlebih dahulu. Aku akan tinggal di kota sendirian. Kata Lu Ming, bagaimana kalau kita meninggalkan kota terlebih dahulu? Ekspresi Ouyang Xiang berubah. Benar sekali, Tianhong, orang yang diinginkan cahaya yang mengambang itu adalah aku. Tanpa aku di sekitar, mereka tidak akan melakukan apapun kepada kalian. Kalian bisa meninggalkan kota terlebih dahulu. Akan lebih mudah bagiku untuk bertindak sendiri. Aku juga akan memikirkan cara untuk meninggalkan kota. Kata Lu Ming. Selama waktu ini, mereka menemukan bahwa banyak orang yang kembali dari kota mendapatkan panen yang besar. Harta karun alam di sini benar-benar menakjubkan. Dunia ini seperti dunia kuno ketika alam semesta purba pertama kali terbentuk. Semua jenis harta karun alam sangat melimpah dan tidak ada yang pernah menambangnya. Benar-benar tidak ada gunanya untuk tinggal di kota dan tidak keluar. Kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Ouyang Xiang merenung sejenak sebelum mengangguk. Ini adalah satu-satunya rencana yang bisa dia lakukan sekarang. Dan EBCP, Ouyang Xiang kemudian memimpin fraksinya, An Hai, Liu Chang, dan Zhao Feng keluar dari kota, menghilang ke dunia yang luas. Putra suci, Ouyang King Xiang dan yang lainnya telah meninggalkan kota, tetapi Lu Ming belum. Dia masih di kota. Seseorang melapor kepada putra orang suci Tianhong segera setelah Ouyang King Xiang pergi. Putra orang suci Tianhong tidak meninggalkan kota selama waktu ini. Dia telah menjaganya. Lu Ming tidak pergi. Para ahli yang ditinggalkan oleh putra orang suci Tianhong dan putra suci refleksi semuanya adalah pria parubaya atau tetua berambut putih. Mereka semua adalah ahli alam surgawi yang kuat. Begitu mereka keluar dari gerbang kota, mereka segera mengejar Lu Ming. Beberapa orang tua, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming saat ia meningkatkan kecepatannya. Seperti seekor ROC, ia terbang melintasi langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, mereka yang mengejarnya semuanya adalah dewa surgawi. Bahkan ada dewa surgawi tingkat kedua. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Lu Ming dan kecepatan mereka terlalu cepat. Jarak antara mereka dan Lu Ming terus-menerus menyempit. Lu Ming, kau tidak bisa melarikan diri. Mati saja. Seorang lelaki tua berteriak dingin. Begitukah? Lu Ming mencibir. Namun, ia tidak berniat menghentikan pertempuran. Orang-orang yang ditinggalkan oleh putra Sein Tianhong dan putra Sein Cahaya sementara semuanya sangat kuat. Tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Liu Feiyun, dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat darinya. Bahkan jika Qiu berhasil mencapai dewa sejati tingkat ke-9 sekarang, jika mereka berhenti untuk bertarung, itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan jimat giok hitam muncul di tangannya. Dia meremasnya dengan kuat dan jimat giok itu meledak. Gelombang energi melilit Lu Ming. Adegan aneh muncul. Tubuh Lu Ming terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8. Pada akhirnya, ia terbelah menjadi total 32 sosok. 32 siluet Lu Ming memiliki aura yang sama persis. Mereka terbang ke arah yang berbeda dengan kecepatan tinggi. Ini adalah langkah Lu Ming berikutnya. Jimat giok adalah sejenis jimat giok yang disempurnakan Lu Ming setelah berkonsultasi dengan iblis tulang. Itu sangat efektif untuk melarikan diri pada saat-saat kritis. Namun, bahan untuk memurnikan jimat giok seperti itu terlalu sulit ditemukan.
Lu Ming telah mencari di seluruh sekte Kongsuan dan hanya dapat menemukan bahan untuk memurnikan satu bagian. 32 sosok dengan aura yang sama persis muncul tiba-tiba. Mereka yang mengejar Lu Ming langsung tercengang. Ini, apa yang terjadi? Sialan, berpencar dan kejar. Seseorang meraung. Mereka tidak punya pilihan selain berpencar dan mengejar. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa apa yang mereka kejar semuanya palsu. Setelah beberapa waktu, mereka semua berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh asli Lu Ming telah lama menghilang. Sialan. Orang-orang yang ditinggalkan oleh Putra Sein Tianhong dan Putra Suci Refleksi berkumpul bersama lagi. Mereka tampak mengerikan. Terus mencari. Aku tidak percaya dia bisa melarikan diri ke langit. Seorang tetua berteriak dan berencana untuk melanjutkan pencarian. Mereka memiliki begitu banyak ahli, tetapi mereka membiarkan Lu Ming melarikan diri tepat di bawah hidung mereka. Akan sulit untuk menjelaskan kepada kedua anak Sein ketika mereka bertanya. Lu Ming menyingkirkan para pengejarnya dan masuk jauh ke dalam hutan. Dunia ini sungguh menakjubkan. Setelah menyingkirkan orang-orang itu, Lu Ming memperlambat langkahnya dan mengamati sekelilingnya. Dunia ini penuh dengan vitalitas, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan semua jenis tanaman rimbun dan penuh dengan spiritualitas yang kuat. Salah satu dari tanaman ini akan menjadi obat kaisar di alam surga dan alam purba. Namun, tanaman-tanaman itu tidak banyak berguna bagi Lu Ming. Lu Ming menyebarkan indera spiritualnya. Dia mencari harta alam yang berharga itu. Itu, ginseng naga. Mata Lu Ming berbinar setelah berjalan beberapa saat. Dia melihat ginseng naga, tetapi ginseng naga pilar itu terlalu besar, yang membuatnya terkejut. Seperti namanya, ginseng naga rata-rata sepanjang dan setipis janggut naga. Itu adalah obat dewa langka yang dapat digunakan untuk memurnikan pil dewa yang dapat meningkatkan kultivasi dewa-dewa surgawi. Itu sangat berharga. Namun, ginseng naga di depannya setebal lengan Lu Ming. Itu puluhan kali lebih tebal dari ginseng naga biasa. Ginseng naga yang sangat besar, haha. Lu Ming sangat gembira. Nak, obat dewa semacam ini mengandung ki kehancuran yang kuat. Tidak mudah untuk memurnikannya. Di lautan kesadarannya, suara formula kuantitas terdengar. Ki kehancuran. Lu Ming bingung. Itu benar. Dunia ini sangat kuno dan belum berkembang. Itulah sebabnya ada ki purba di dalamnya. Semua ramuan dewa ini mengandung ki purba. Sulit bagi orang biasa untuk memurnikannya. Hanya dengan memurnikan ki purba di dalamnya, mereka dapat menyerap energi di dalam ramuan dewa. Formula kuantitas menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Tampaknya meskipun efek obat dewa di sini sangat kuat, masih lebih sulit untuk memurnikannya secara langsung. Pilihan terbaik adalah membawanya keluar dan membiarkan sang alkemis memurnikannya menjadi pil dewa. Tapi bocah kecil, kamu punya aku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Berikan aku ginseng naga ini, aku dapat membantumu memurnikannya menjadi energi murni untuk kamu serap. Formula kuantitas berkata dengan bangga. Hei, terakhir kali kau bilang kau akan memurnikan energi bunga dewa kuno dan memberikannya padaku. Sudah puluhan tahun dan kau masih belum memurnikannya. Lu Ming bertanya, apa yang kau tahu? Bagaimana energi dari begitu banyak bunga dewa kuno bisa dimurnikan dengan mudah? Tapi jangan khawatir, itu akan segera selesai. Paling lama dalam beberapa bulan, aku akan bisa memurnikannya sepenuhnya. Saat itu, kultivasimu akan dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Formula kuantitas berteriak. Itu benar. Mata Lu Ming berbinar. Omong kosong, tentu saja itu benar. Aku tidak akan berbohong. Rumus kuantitas itu berteriak. Raungan, raungan. Raungan terdengar saat puluhan iblis jahat berbentuk serigala berubah menjadi garis-garis cahaya hitam dan menyerang Lu Ming. Cici, iblis jahat berbentuk serigala itu mencakar dengan cakarnya yang tajam, mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Cakarnya yang tajam seperti pisau saat mencakar Lu Ming. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan sinar cahaya tombak meledak. Seketika, suara logam beradu terdengar. Puluhan iblis berbentuk serigala terlempar olehnya. Iblis ini memiliki serangan yang sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Meskipun dia tidak peduli dengan kekuatan iblis-iblis ini, kekuatan serangan mereka tetap mengejutkannya. Ki iblis di sekitar iblis-iblis ini memiliki kekuatan penghancur yang kuat.
Dibandingkan dengan iblis dan prajurit dari dunia luar dengan level yang sama, iblis-iblis itu jelas lebih kuat. Setelah puluhan iblis terlempar, mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka meraung dan menyerang Lu Ming. Aku akan mengantarmu pergi. Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh dan meningkatkan kekuatannya. Wus, wus. Seketika, puluhan tombak tajam melesat keluar dan menembus leher para iblis, membunuh mereka. Lu Ming segera meninggalkan tempat itu setelah membunuh para iblis. Setelah beberapa hari, Lu Ming berjalan keluar dari hutan dan tiba di pegunungan yang lebih luas lagi. Di pegunungan ini, mereka sesekali akan bertemu dengan para iblis. Para iblis ini tampak tidak berbeda dari binatang iblis dan binatang buas yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun, tubuh mereka dipenuhi dengan ki iblis yang mengerikan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Namun seiring dengan itu, jumlah harta karun alam di pegunungan ini juga meningkat. Selain obat-obatan dewa, ada juga banyak bahan pemurnian dan bahkan beberapa logam mulia. Sebagian besar logam mulia itu telah memasuki perut Qiu-Qiu dan dimakan olehnya. Adapun ramuan-ramuan suci itu, sebagian besar telah ditelan oleh formula kuantitas. Lu Ming agak terdiam. Sebagian besar ramuan dan logam suci yang diperolehnya telah memasuki formula kuantitas dan perut Qiu-Qiu. Sangat sedikit yang berhasil masuk ke sakunya. Lu Ming hanya bisa berharap kedua orang ini akan mengejutkannya. Begitu saja, Lu Ming berlatih dan membunuh di pegunungan terpencil selama beberapa bulan. Semakin dalam ia pergi, semakin kuat iblis yang ditemuinya. Mereka seringkali bertemu dengan iblis alam dewa sejati tingkat ke-8 dan ke-9 dan bahkan iblis alam dewa surgawi. Setiap kali ia bertemu dengan iblis tingkat dewa surgawi, Lu Ming akan selalu mengambil jalan memutar. Bahkan dengan bantuan Qiu-Qiu, ia tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam menghadapi iblis tingkat dewa surgawi. Pada hari ini, Lu Ming tiba di sekitar puncak gunung yang besar. Setelah tiba, Qiu-Qiu menjadi bersemangat. Mulutnya yang besar menggerogoti dan matanya bersinar saat menatap sebuah gua di kaki gunung. Qiu-Qiu, mungkinkah ada harta karun di gua ini? Hati Lu Ming tergerak saat dia bertanya. Itu benar, aku bisa merasakan ada sejenis logam di gua ini. Itu logam yang sangat berharga. Jika aku memakannya, itu pasti akan membantuku berevolusi dan menerobos ke alam dewa surgawi. Qiu-Qiu menanggapi dengan kehendak spiritualnya. Dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Mata Lu Ming berbinar. Dengan kekuatan Qiu-Qiu, jika dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi, kekuatan tempurnya pasti akan sangat menakutkan dan akan sangat membantunya. Jika dia bertemu dengan putra Tian Hongsein dan bawahan putra suci refleksi, dia tidak perlu takut lagi. Nak, aku bisa merasakan ada banyak iblis kuat yang tinggal di gua ini. Suara iblis tulang terdengar. Iblis tulang senior, bisakah kau merasakan kekuatan iblis di gua ini? Lu Ming bertanya, yang terkuat hanya berada di alam dewa surgawi tingkat pertama. Hanya ada satu, sisanya semuanya di bawah alam dewa surgawi. Kata Bon, hanya ada satu iblis alam dewa surgawi tingkat pertama. Aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Lu Ming menunjukkan ekspresi yang penuh tekad. Qiu-Qiu, bersiaplah untuk bertempur. Lu Ming terus memainkan bola. Kemudian, dia mulai mengaktifkan formula pertempuran. Setelah lebih dari 20 tahun berkultivasi, pemahaman Lu Ming tentang formula karakter pertempuran telah semakin dalam. Tingkat keberhasilan memicu kekuatan tempur 4 kali lipat juga meningkat secara signifikan. Dia akan berhasil sekali dari lebih dari 10 kali. Setelah lebih dari 10 kali memicu, Lu Ming berhasil memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dan meningkatkan statusnya hingga maksimum. Dia kemudian dengan hati-hati mendekati gua. Wus! Ketika Lu Ming sudah dekat gua, tiba-tiba cahaya merah melesat keluar dari gua dan menembus kedua alis Lu Ming. Sebelum mencapainya, bau busuk sudah tercium di wajahnya. Lidah! Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya merah itu sebenarnya adalah lidah binatang. Bus! Lu Ming menggoyangkan tombak panjang itu dan tombak itu menghantam lidah dengan keras. Namun, ketika tombak panjang itu menghantam lidah, tidak ada kekuatan sama sekali. Lidah itu lembut dan dengan mudah menangkis kekuatan tombak panjang itu. Lidah itu berbalik dan menusuk ke arah Lu Ming lagi. Tipuan kecil. Setiap kali dia menebas, seekor kodok akan terbunuh.
Lu Ming baru membunuh 1 ekor, tetapi Qiu Qiu sudah membunuh 6 ekor. Saat Lu Ming membunuh katak kedua, Qiu Qiu sudah membunuh semua katak lainnya. Hebat, Lu Ming tersenyum dan menatap Qiu Qiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan seberapa kuat kekuatan tempur Qiu Qiu setelah menembus ke tingkat Dewa Surgawi. Dengan sekejap, Lu Ming dan Qiu Qiu bergegas masuk ke dalam gua. Gua itu sangat besar, dan ada banyak lorong yang berbeda. Lewat sini, Qiu Qiu memimpin dan terbang menuju sebuah lorong, diikuti oleh Lu Ming. Sepanjang jalan, katak-katak akan melompat keluar dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua terbunuh oleh bilah pedang Qiu Qiu. Tak lama kemudian, Lu Ming dan kelompoknya telah menempuh perjalanan beberapa ratus mil dan melewati banyak lorong yang berliku-liku. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Gua bawah tanah ini berwarna merah menyala karena dindingnya tertanam dengan potongan-potongan batu permata merah menyala yang memancarkan cahaya merah. Di bagian paling atas gua, ada sepotong logam merah seukuran kepala manusia. Itu tertanam di dinding dan memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu potongan logam itu potongan logam itu. Suara Qiu Qiu terngiang di benak Lu Ming. Kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam potongan logam itu. Wus! Tepat pada saat ini, beberapa teriakan keras terdengar, menyebabkan gua bawah tanah bergetar terus-menerus. Sebuah bayangan hitam menerkam ke arah Qiu Qiu dengan kecepatan yang sangat cepat. Qiu Qiu, hati-hati, Lu Ming mengingatkan dengan keras. Pada saat yang sama, dia berlari ke arah bayangan hitam itu. Wus! Lidah merah menyerang Qiu Qiu seperti cambuk lembut. Qiu Qiu lengah dan langsung dicambuk. Bang! Qiu Qiu terlempar seperti bola meriam. Itu menabrak dinding dan menciptakan lubang besar. Pembunuhan bulan. Lu Ming sudah tiba. Dia melemparkan tebasan bulan dan menebas lidah merah. Namun, lidah itu bergerak dan kekuatan yang mengerikan meledak. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Kekuatan yang luar biasa. Tatapan mata Lu Ming serius. Di depan mereka, seekor katak besar muncul. Katak ini 2 hingga 3 kali lebih besar dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis yang padat, dan auranya mengejutkan. Alam Dewa Surgawi. Katak ini adalah Dewa Surgawi. Itu seharusnya menjadi Dewa Surgawi tingkat pertama yang dirasakan oleh iblis tulang.